Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya, hidayah, petunjuk, karunia, serta kedua kalinya kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya. Kaum muslimin yang saya hormati, tema hari ini kita akan bahas tentang ujian bagi orang yang beriman. Allah akan menguji orang yang beriman. Ada dua jenis ujian. Ujian yang baik dan buruk, atau yang disebut ujian yang enak-enak atau yang tidak enak, yang disenangi atau yang tidak disenangi. Nah, contoh ujian yang disenangi, misalnya yang enak-enak, jabatan, kekuasaan, harta benda. Nah, itu contoh-contoh ujian yang Allah berikan kepada orang yang beriman yang enak-enak. Terus contoh yang enggak enak-enak itu apa? Ya, kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Saya bacakan, maaf enggak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wa samarat wa basyiril sabirin. Yang isinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini 4 ujian yang diberikan kepada Allah kepada orang yang beriman. Ada 4, dan pasti Allah akan menguji kepada orang yang beriman. Apa sih keempat ujian yang diberikan kepada Allah kepada orang-orang yang beriman? Yang pertama, kekurangan harta atau kemiskinan. Setiap kehidupan bagaikan roda, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kalau lagi di atas, ya kita banyak uang. Kalau di bawah, ya mengalami kemiskinan atau kekurangan uang, nggak ada uang. Di pasar barang ada, beras ada, sayuran ikan ada, tetapi kita nggak punya uang. Diuji dengan kekurangan harta atau kemiskinan. Nah, ini. Kalau diuji dengan kemiskinan atau kekurangan harta, sabar, maka akan mengalami peningkatan keimanan. Kalau nggak terima, nggak sabar, diuji dengan kemiskinan, akan mengalami penurunan keimanan atau penimpisan keimanan. Itu yang pertama, kekurangan harta atau kemiskinan. Yang kedua, Allah akan menguji orang yang beriman, dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Dengan apa? Kekurangan buah-buahan atau kekurangan biji-bijian. Ini khususnya para petani, menanam jagung gagal, menanam padi gagal, menanam kedelai gagal. Ada 2 bentuk kegagalan yang disebabkan kegagalan.
Ada yang dari penyakit dan ada juga dari alam. Dari segi penyakit, nanam padi misalnya, orang ngamuk, tikus ngamuk, ulat ngamuk, akibatnya mengalami kekurangan biji-bijian atau mengalami kekurangan biji-bijian atau buah-buahan. Dampaknya gagal panen. Nah ini jagung, kedelai mengalami gagal panen, kekurangan biji-bijian dan buah-buahan. Nah ini kalau saya uji dengan kekurangan buah-buahan atau kekurangan biji-bijian, sabar, maka akan mengalami peningkatan keimanan. Apabila diuji dengan kekurangan buah-buahan, kekurangan bijian, nggak terima, kecewa, sedih hati, maka akan mengalami penurunan keimanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah akan menguji dengan kelaparan, dan pasti akan menguji dengan kelaparan. Saya teringat tahun 1961, ayah saya bercerita, "Nek, lihat pohon kelapa itu." Terus saya lihat dari bawah, batanya besar, ke tengah mengecil, lalu besar lagi. Terus saya tanya, "Mak, kenapa sih pohon kelapa ini kok tengahnya mengecil?" Tahukah nak, itu tahun 1961 di daerah Lampung Timur hampir mengalami kekeringan. 7 bulan mengalami kemarau. 7 bulan mengalami kemarau. Mau menanam padi, menanam jagung, ya nggak bisa. Karena nggak hujan, nggak bisa ditanam gitu loh. Dampaknya mengalami paceklik. 7 bulan lebih mengalami kemarau. Mau nanam padi, ya nggak bisa, ya nggak bisa ditanam, karena nggak ada hujan loh. Padi, jagung nggak bisa ditanam karena nggak ada hujan. Dampaknya kekurangan biji-bijian atau buah-buahan. Akibatnya kelaparan. Terjadinya kelaparan. Nah, kemarau 7 bulan lebih. Dalam Nabi Yusuf mengalami kemarau 7 tahun. Mbah, nggak tahu rasanya bagaimana, nggak tahu. 7 tahun Nabi Yusuf mengalami kemarau. Dan Allah pasti menguji dengan kekelaparan. Kalau kita menghadapi dengan sabar, maka akan mengalami kenaikan keimanan, penebangan. Apabila nggak sabar, diuji dengan kelaparan, akan mengalami penurunan keimanan. Intinya sabar. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah akan menguji dengan kekurangan jiwa atau yang disebut kematian. Apabila
Kematian sebuah pintu, pasti kita akan melewati. Makhluk ciptaan Allah yang di bumi yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Setiap apabila pintu itu kematian, pasti akan melewati pintu itu. Allah akan menguji dengan kematian atau kekurangan jiwa. Ada juga yang mengartikan mati usahanya, mati dagangnya, mati jabatannya, pensiun. Nah itu. Itulah ujian-ujian dalam bentuk kekurangan nyawa atau kematian. Allah akan menguji dengan kekurangan jiwa. Apabila dia pensiun, mati jabatannya, mati usahanya, dia sabar, maka akan mengalami penaikan keimanan. Kalau nggak sabar, sedih hati, nggak terima, maka akan mengalami penurunan keimanan. Itu diuji dengan kekurangan jiwa. Terus solusi untuk mengatasi ujian-ujian dari Allah apa sih? Tadi kan Al-Baqarah 155. Dilanjutkan surah Al-Baqarah ayat 156. Maaf nih nggak apa, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami milik Allah dan kembali kepada kami akan kembali. Kepadanya lah kami kembali. Dari Allah akan kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah, ini solusi untuk menghadapi ujian-ujian yang diberikan Allah dalam bentuk kekurangan harta atau kemiskinan, kekurangan buah-buahan atau biji-bijian, kelaparan, kekurangan jiwa. Nah, disunahkan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah, ini harus memahami, menghayati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Ini. Apa yang kita punya akan kembali kepada Allah. Allah yang memberi, Allah yang akan mengambilnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Jabatan, kekuasaan, harta benda itu kan dari Allah, akan kembali kepada Allah dan disunahkan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah, tentunya kita harus menghayati, memahami. Kalau mengenai tertimpa musibah, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekalian dari Allah akan kembali kepada Allah. Jabatan, kekuasaan, harta benda,
kekayaan itu dari Allah, akan kembali kepada Allah. Allah yang memberi, Allah yang akan mencabutnya, mengambilnya. Tuh. Kita dulu kan lahir bayi suci, diuji dengan kekurangan harta atau kemiskinan, ya sabar. Kita lahir suci, apa pas lahir bawa duit 1 miliar, kan enggak. Diuji dengan kekurangan harta atau buah-buahan. Kita lahir kan suci. Apa pas lahir kita bawa beras 1 ton, delai 2 ton, jagung 3 ton? Enggak kan? Enggak. Kita lahir itu suci. Diberi jabatan, diberi kekuasaan. Apa kita pas lahir kita bawa S1, S2 atau bintang? Enggak. Kita bawa lahir di dunia ini itu suci. Maka dari Allah akan kembali kepada Allah. Allah yang akan memberi dan Allah akan yang mengambilnya. Jabatan, kekuasaan, harta benda, kekayaan, nah itu miliknya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Menghayati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memahami segalanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Kalau sebagai landasan pondasi untuk mengingat Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Kalau nggak ingat innalillahi, kena musibah nggak ingat, ya apa yang terjadi? Sedih hati, nggak terima, nggak bersyukur, itu. Kalau ingat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, insya Allah sadar dari Allah akan kembali kepada Allah. Allah yang memberi, Allah akan yang memintanya. Sadar gitu. Sebagai penutup, Allah akan menguji orang-orang yang beriman dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta atau yang disebut kemiskinan, kekurangan buah-buahan atau bijian, atau yang disebut kegagalan panen itu. Yang ketiga, kelaparan. Yang keempat, kekurangan jiwa atau kematian. Nah, itu cara yang dilakukan untuk menghadapi ujian-ujian dari Allah itu. Yang pertama adalah sabar. Tadi kan yang dilakukan untuk orang beriman. Yang pertama sabar. Kena nggak ada, diuji dengan kemiskinan, gagal panen, pensiun, berhenti dari jabatannya, ya sabar yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan? Disunahkan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Allah yang memberi, Allah juga yang akan mengambilnya. Jabatan, kekuasaan, kekayaan, nah itu Allah akan yang mengambilnya. Sadar dan memahami isi dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memahami, menghayati.
bahwa kekuasaan, jabatan, harta benda itu datangnya dari Allah. Maka Allah berhak untuk juga mengambilnya. Segalanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Allah yang akan memberi, Allah juga yang akan mengambil. Sadar. Itu yang kedua yang dilakukan. Pertama sabar, yang kedua disunahkan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan menghayati, memahami. Cukup dari saya Abadi Kurniawan. Kalau ada kata-kata yang gak berkenan, saya mohon maaf. Kalau aku ada kata-kata yang salah, ya mohon maaf. Yang gak berkenan, mohon maaf. Saya mohon ampun kepada Allah. Kebenaran itu datangnya dari Allah, hanya dari Allah. Saya hanya manusia biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.